yang di luar sana mencari nafkah untuk kita. Jangan sampai ketika para suami pulang terus memberikan gaji yang diberikan tidak sesuai yang kita hendaki, muka tak langsung tidak baik nih. Katanya itu sangat dosa ya kalau seperti itu ya. Jadi apapun yang diberikan oleh suami-suami kita terima dengan syukur, karena insya Allah itu semua akan berkah bagi kita, karena itu merupakan pendapat yang halal untuk kita semua. Jadi sekali lagi selamat Hari Ibu untuk kita semua. Saya juga sebagai seorang ibu memang tidak ringan memikul beban sebagai seorang ibu, karena ibu itu merupakan guru yang pertama kalinya bagi putra putrinya di rumah, karena kitalah yang akan memberikan, kita yang akan memberikan siraman rohani kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka beranjak dewasa tidak akan melupakan apa yang akan menjadi ajaran agama kita masing-masing. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, suara saya agak sanggup-sanggup karena 2 hari ini sudah diserang flu. Saya minta kepada ibu-ibu semua jaga Indonesia. Jadi saya minta hati-hati kita semua. Mulai lagi kayak untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami mohon pesan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk menyerahkan citra mata. Terima kasih. Tangan kepada Ibu Wakil Ketua DPRD Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati Hari Ibu yang ke-95. Untuk itu, saya, Dahyal, Sekretaris DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat Hari Ibu, terutama kepada ibu-ibu Dharma Wanita, unit Sekretariat DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim. Ya. Kalau saya selalu mengatakan bahwa silaturahim itu adalah yang tertinggi. Ya, kalau acara-acara lainnya ini kan mengikuti. Ya, hari ini juga alhamdulillah atas fasilitasi Ibu Insinyur Haja Andi Suada Safaileh, kita bisa berada di tempat ini. Ya, terima kasih Bu. Ini sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar, ini kita bisa berada di sini. Nah, hari ini saya diperintahkan oleh ketua DWP karena ini yang tertinggi. Kalau saya di kantor ASN saya 01. Tapi karena 00 yang perintahkan, maka saya hari ini pakai jas juga untuk mencari narasumber. Ketahui Ibu Waka tadi. Ketahui Ibu Waka, kenapa dari ini kita lepasin narasumber terus. Ya, hari ini kita santai saja. Saya cuma ingin merefleks kembali apa itu peran-peran kita, ya. Karena ini Hari Ibu besok, insya Allah nanti kita akan bersama-sama memperingati. Nah, hari ini saya kasih judul tiang negara. Hanya manusia. Jadi ibu ini memegang peranan penting. Karena kalau tidak ada ibu, maka tidak ada manusia-manusia yang akan lahir di bumi ini. Karena itulah menyebabkan kodratnya menjadi perantara manusia lahir. Kenapa? Karena dalam Islam, mohon maaf ya, Ibu Kartini ya. Ya, jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana sikap, perilaku, bagaimana akhlak, bagaimana beribadah itu dari awal, dari rumah. Nah, siapa itu gurunya? Ya, ibu-ibu gurunya. Nggak bilang kita punya ibu-ibu atau istri disibuki. Ya, tapi biar bagaimanapun disitulah awal cikal bakal pendidikan itu dimulai. Makanya dinamakan Madrasatul Ula. Nah, oke, next. Sebentar ini 5 menit jika saya.
Nah, perempuan itu yang pertama sebagai ibu. Hampir semua wanita yang berada di dunia ini adalah ibu, tapi tidak semua jadi ibu, ya. Karena banyak tahu orang yang galsan gitu, ya, nggak jadi ibu. Galsan ya karena belum ada jodohnya, bu, belum ada yang lamar, sehingga dia galsan, sehingga tidak semua jadi ibu. Nah, tidak semua juga menjadi istri, karena itu tadi keterbatasan stok. Padahal sebenarnya jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Oh, perempuan sekarang nih, aduh, balik nih, ya terpancing ini bu, ya. Ya, jadi. Nah, yang ketiga ini sebagai anak dan saudara, ini sudah pasti terjadi. Kenapa? Karena namanya komunitas manusia itu, ya pasti ada susunan-susunannya. Ada yang menjadi saudara, ada yang menjadi istri, ada yang menjadi ibu. Yang intinya adalah perempuan ini semua adalah merupakan cikal bakal daripada lahirnya manusia. Ya, next. Tetapi anak bilang apa ini Pak? Selesai. Di dalam Islam cara memuliakan perempuan ada 5. Yang kita tanya ini siapa ini nak? Ya, anu kopi-kopi sini tadi malam. Nanti kita tanya lagi siapa ini? Ya. Ada tadi mana yang agak gemuk-gemuk sini kita takut nanti tersinggung istri itu. Ya, nah, kenapa gemuk gini? Jadi sambil yang hampir mirip-mirip. Yang pertama memuliakannya ketika masih kecil, maka bersyukurlah kita yang punya anak perempuan, ya, karena disitulah kita mulai mendidik anak-anak itu ya dari kecil sehingga menjadi wanita. Kalau perempuan, anak perempuan itu apalagi saya punya perempuan, cinta pertama itu pasti bapaknya. Ya, kenapa? Karena disitulah diajarkan bagaimana anak-anak mengenal manusia yang lain. Makanya dimuliakan itu sejak kecil. Yang kedua, keutamaan mengasuh anak wanita. Ya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ketika seseorang mempunyai 3 anak wanita dan bisa dibesarkan sesuai dengan ajaran agama dan dinikahkan dengan baik-baik, maka insya Allah orang tuanya akan mendapatkan surga. Siapa yang 3 anak perempuan sini? Istrinya Pak Jamal, Pak Ahdi, Pak Musuh, Pak Arsan, Pak Yusran. Ya, saya 3 di rumah. Ya. Iya, 3 anak ini, ya 2 laki-laki 1 perempuan. Ya sebenarnya terkunci pintu kamar di rumah, saya bisa digilat di kantor. Ya. Nah, begitupun ketika sudah menjadi ibu dan ketika menjadi seorang istri. Ini yang penting. Kalau yang terpenting dalam rumah tangga itu istri itu, kita harus membuat komitmen. Tapi apa Bima Joko bilang. Makanya sekarang anak-anak itu diajarkan sebelum menikah. Sebelum menikah itu sudah diajarkan bagaimana membuat komitmen dengan pasangannya. Apa-apa yang tidak disuka pasangannya, apa-apa yang disuka pasangannya. Lama itu bu. Walaupun sudah menikah nanti itu penyesuaian atau adaptasinya susah. Saya awal-awal normal ya. Kita butuh. Jadi laki-laki normal itu begitu. Tapi seiring dengan waktu kita harus beradaptasi, makanya harus ada komitmen. Saya rasa ibu ini sudah pengalaman semua. Saya hanya sharing-sharing gitu, sehingga kita bisa memberikan pemuliaan khusus kepada seorang ibu dan istri. Nah, ini memuliakan wanita secara umum ya, di tempat-tempat publik misalnya, di bus misalnya. Kita lagi duduk, ada wanita yang berdiri, kita persilahkan. Apalagi kalau wanita itu usianya sudah tua, atau lagi hamil, atau bawa anak kecil. Nah itu contohnya, atau gadis sekali. Itu anak saya waktu kecil itu
Kan bapaknya suka melirik. Dia bilang begini, Mama, kali saya dituduh puli, dia perempuan pakai jilbab berhubungan. Bilang cantik. Kenapa anda kasih tahu bapak muda? Nanti nomor dulu apa pak? Ya. Nah, selanjutnya adalah next. Nah ini kita bicara perempuan dengan laki-laki itu punya hak yang sama dalam rumah tangga, pendidikan maupun yang lainnya. Ya, tapi tetap dengan kodratnya sebagai istri atau wanita, tidak boleh melampaui laki-laki. Itu sudah pasti. Ya, tetapi ada namanya kesetaraan gender di mana ini wanita dengan itu membantu istri. Bahkan saya pernah di kantor karena saya kebiasaan cuci piring Bu Kota. Setelah makan saya sering cuci piring, itu ada saksinya dan anak. Dan pernah ada orang yang tegur Nani, kenapa kau biarkan Pak Seko cuci piring? Dia bilang, ya saya begitu. Kalau Pak Seko sudah makan, langsung berdiri, sudah cuci piringnya sendiri. Ya, gitu. Karena itu kebiasaan hal-hal yang baik itu dimulai dari kecil. Ya. Nah, kita di Kota Makassar ada peraturan daerahnya. So seperti ini Bu. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Jadi di Kota Makassar ini ada perdanya. Kita tahu perda itu adalah produk hukum daerah. Produk hukum daerah itu ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua sebagai aturan yang menjabarkan aturan yang lain di atasnya. Ini ada PP tentang pemberdayaan wanita. Gitu. Yang ketiga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau sekarang kita sudah sejahtera, saya mau tanya ibu-ibu, ada nggak yang tidak punya HP Android di sini? Coba angkat tangannya. Yang tidak punya HP Android ada? 1, 2, 3. Tidak ada. Terlambat Ki. Terlambat Ki. Padahal tadi saya mau kasih HP Android. Ragu-ragu Ki, ya, berarti tidak dapat. Sebentar dapat bingkisan. Ya. Kenapa salah satu menurut saya ciri kesejahteraan itu dilihat dari orang punya HP Android. Sekarang ibu-ibu tidak perlu bawa-bawa di rumah. Tiba-tiba di atas mejanya ada makanan. Itu karena HP Android. Mengerti maksudnya Bu? Iya. Ya, Grab, Mas Sofi, itu langsung tiba-tiba ada makanan di atas mejanya. Itu ciri satu ciri tingkat kesejahteraan masyarakat di kota. Ya, bahkan ada keluarga yang heran yang tidak pernah lihat istri itu memasak, tiba-tiba selalu ada makanan. Keliling itu di rumah, cari sama tahu ada kelambu ini, nasi pagi, yang tiba-tiba bisa ada makanan di situ. Ya, iya, itu. Nah, yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam contoh ini terlihat dari membagi pekerjaan. Ya. Ini sudah kayak next. Karena boleh dicicil ini orang. Nah, ini tujuan kesetaraan gender. Nah, sama tadi yang saya katakan, bahkan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Nah, ini salah satu contohnya ibu kita tadi. Ibu Insinyur Haji Andi Suwada sampai ini. Boleh ketua partai, nggak gampang jadi ketua partai. Ibu Meganya Makassar ini. Ya, ini. Sehingga itu kesetaraan gender. Next, yang dibilang karena saya buru-buru cepat saya selesai karena tidak ada honor narasumbernya ya. Tidak. Ini honornya lebih tinggi Bu. Lebih tinggi ini honornya Bu. Bukan berupa uang, tapi kasih sayang. Nah sekarang kita masuk intinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya maka baiklah negara itu. Jika rusak wanitanya maka rusaklah negara itu. Kenapa? Nah, ini karena ini tadi. Perannya sebagai istri ibu, ya, memiliki peran penting, ya, merupakan madrasatul ula, ya, dan utama bagi anak-anak. Nah, sehingga dalam kehidupan bernegara manusia yang lahir dari keluarga kuat kokoh akan lebih mudah berkarya dan berkontribusi bagi bangsa negara.
Itulah mengapa disebut wanita adalah tiang negara. Karena pasti tadi waktu judul kita bilang itu apa yang masuk pasti tiang negara. Yang saya tahu itu tiang listrik, ya. Karena tiang itu harus kokoh. Dan tiang yang selalu ada di rumah juga harus kokoh. Kalau tidak kokoh, tiang kita bahaya, ya. Jadi terakhir ada satu cerita, ya. Anaknya baru tamat SMA, laki-laki anaknya, ditanya sama ibunya, nah sekarang ditambah mau ke SMA, sekarang saya kasih 3 pilihan. Pilihan pertama saya belikan kau motor, pilihan kedua saya kasih kuliah kau, kuliah. Yang lain, pendapat yang lain? Menikah. Satu lagi ada jawab menikah. Ternyata jawabannya anak ini adalah dia bilang, mama bagus tong itu kalau saya bonceng-bonceng istriku di kampus. Semua nabi, ya bagus tong itu mama kalau saya bonceng-bonceng istriku masuk di kampus. Ya berarti kami semua ya. Next ya yang terakhir ya kita dengar. Ketika anak-anak itu sudah berhasil, kadang-kadang mereka lupa orang tuanya, walaupun mereka itu tinggal satu daratan, ya kadang-kadang yang menjenguk orang tuanya paling 1 kali setahun. Ini maknanya film ini ya. Ya. Next, saya kira habis nih. Next ya. Ya, terima kasih Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi Hari Ibu 2023 yang dibawakan oleh Bapak Sekretaris DPRD Kota Makassar selaku Pembina Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Masya Allah, Masya Allah ya, bagus sekali diskusi hari ini. Semoga kita selalu menjadi ibu yang amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merawat membimbing
dan Masya Allah sekali ya tugas kita, karena seorang ibu itu sebenarnya profesinya banyak Pak ya. Semua profesi dia miliki, tukang ojek, dokter ya. Masya Allah. Terima kasih Bapak, kami ucapkan sekali lagi atas diskusinya hari ini. Masya Allah, barakallah. Oh iya betul Pak. Nah, acara selanjutnya penyerahan kepada para penasehat Pak ya. Ya, kami undang kepada Bapak Haji Daya untuk menyerahkan sumbangan. Ya, ini seru-seruan saja ya, sebagai bentuk apresiasi kami kepada ibu-ibu dan wanita persatuan unit sekretariat DPRD Kota Makassar. Ya, jadi ada bingkisan yang akan kami serahkan kepada 3 orang ya, dengan kategori yang pertama adalah anggota DWP yang terjauh rumahnya dan aktif. Ya, ini jatuh kepada Ibu Kasim. Silakan Ibu Kasim. Ya, ini rumahnya di Bantimurung. Rumahnya di Bantimurung tapi aktif dalam kegiatan Dharma Wanita. Silakan Ibu Kasim. Yang kedua, kategori pengurus yang memberikan dedikasinya terhadap organisasi. Untuk itu kami mengundang Ibu Ratman. Ya. Yang ketiga, kami undang, ini karena selalu berkegiatan ini Dharma Wanita, maka kami undang anggota DWP yang terheboh, Ibu Arham. Terheboh, Ibu Arham. Ya. Kami undang Ibu Ketua untuk menyerahkan cenderamata dan Ibu Kepala Bagian Keuangan, Ibu Kadir, Ibu Haji Kadir, silakan Bu, untuk menyerahkan. Ya, ini istrinya Pak Kasim. Di Bantimurung rumahnya Bu, Pak Kasim itu setiap hari datang ke kantor naik motor dari Bantimurung. Iya, kalau ada kegiatan Dharma Wanita dibonceng istrinya ke Makassar. 2 jam nih, 1 jam lebih kalau naik motor. Kalau hujan Bu, siap keuangan. Iya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Haji Kadir, Ibu Suwarni menyerahkan kepada Ibu Ratma. Ini dedikasinya ini, biar tengah malam datang bikin surat. Iya. Ibu Ratma. Yang ketiga ini yang terheboh semua kegiatan. Pokoknya ya, yang paling heboh itu sudah punya Ibu Arham. Ini paling heboh. Ya, yang pernah memprank saya juga. Silakan Ibu Ketuanya yang serahkan. Ya, silakan. Ya, saya kembalikan ke Kami undang kepada Ibu Wakil Ketua DPRD Kota Makassar untuk foto bersama. Ya, tabe 3, 2, lagi 3, 2. Oke. Cinta mata aktif ya, Masya Allah. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Ibu yang telah menerima hadiahnya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Zainab Jamal. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Pencurah rahmat, yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak terbilang. Curahkanlah rahmat, inayah,
barokah dan kasih sayang-Mu kepada kami, anak bangsa negeri tercinta, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang ba'datul thayyibatun warakul ghafur. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat-Mu, kami semua dapat memperingati Hari Ibu yang ke-95 tahun 2023 yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami rasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Berikan kami secerca kekuasaan-Mu agar kami dapat membina semangat perdamaian dan meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa kami. Kasih sayang dan perlindungan-Mu senantiasa kami dambakan untuk dapat melangkah di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami mohonkan tercurah dalam kalbu kami, agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Bangsa kami saat ini tengah menghadapi cobaan dan perubahan serta pembaharuan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa ridho, rahmat dan maghfirah-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan kepada kami semangat dan kemampuan berbakti dan berdedikasi kepada bangsa dan negara sebagai mitra sejajar kaum pria yang selaras, serasi dan seimbang. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, dan pahlawan kami yang telah berjuang bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan, keselamatan, dan perdamaian negara ini. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kehadirannya untuk menyempatkan waktu berkumpul di tempat ini. Semoga Allah